Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 585. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang yang berada di altar peri ini hanya bisa terdiam. Jelas mereka tidak mengira bahwa Putri Alice yang selama ini cukup mendominasi dan juga menakutkan akan benar-benar kalah di tangan seorang manusia yang bernama Xiaoyan, di mana kekuatannya hanya berada di tahap menengah bintang 8 Dosian. Dan semua orang yang berada di dalam tempat ini juga tidak tahu rahasia percakapan terakhir apa antara Xiaoyan dan juga Putri Alice. Karena Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyelimuti tubuh dari mereka berdua ketika Xiaoyan menunjukkan rahasianya, yaitu tentang api suci miliknya pada Putri Alice ini. Saat tetua kedua Malin mengumumkan bahwa Xiaoyan menjadi pemenangnya antara pertarungan suku barat dan juga suku selatan, semua orang hanya bisa bertepuk tangan dengan cara yang cukup meriah dan mengakui kekuatan dari Xiaoyan. Di dalam kemudian tetua Malin juga berkata bahwa ini sudah saatnya menjadi pertarungan antara Xiaoyan suku selatan dan juga orang-orang dari suku timur. Putri Qianqin yang tadinya duduk segera berdiri dan kemudian Albert serta tetua Semi yang berada di belakangnya kali ini berkata, "Putri, sepertinya kali ini kita yang akan menang." Putri Qianqin hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Putri Qianqin kemudian masuk ke dalam arena pertarungan dan dia pun melihat pada Xiaoyan yang berada di hadapannya. Dan detik berikutnya, pandangan matanya melihat ke arah Xiaoyan lalu mengatakan, "Kau hanyalah seorang manusia, dan ini adalah pertama kalinya dalam hampir 100 tahun. Aku benar-benar memiliki minat untuk kembali melakukan sebuah pertarungan." Putri Qianqin cukup kagum dengan Xiaoyan ini yang memiliki kekuatan dari api suci, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, identitas lain dari Xiaoyan yang merupakan master formasi pertempuran juga menarik minat bertarung dari Putri Qianqin ini. Apalagi Xiaoyan mampu mengeluarkan 100.000 segel inti sejak zaman kuno hingga saat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai 100.000 segel inti. Xiaoyan melihat pada Putri Qianqin sambil tersenyum. Dia pun berkata, "Sebenarnya kemenanganku hanyalah sebuah kebetulan." Menurut deskripsi dari Xiaoyi, Putri Qianqin selama ini adalah seorang yang cukup pendiam dan juga misterius. Dia memang tidak pernah melakukan sebuah pergerakan yang besar. Mendapatkan informasi seperti ini membuat Xiaoyan merasa sangat waspada dengan Putri Qianqin. Mungkin orang ini memang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Putri Alice. Bahkan Xiaoyan telah mengeluarkan kekuatan jiwa, tapi dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun aura yang berada di dalam tubuh dari Putri Qianqin. Jelas hal seperti itu membuat Xiaoyan menganggapnya sebagai musuh besar. Tetua Malin melihat pada keduanya dan kemudian dia berkata, "Jika kalian berdua sudah siap, mari kita mulai pertarungannya hari ini. Lagi pula, waktu kita hampir habis." Pandangan mata dari tetua kedua Malin kemudian melihat pada bagian bawah patung Yaoji yang berada di tengah-tengah altar peri ini. Tampaknya beberapa energi yang cukup gelap dan juga tersembunyi mulai secara perlahan menyebar. Energi gelap itu terlihat cukup lemah, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya akan membuat jantung orang-orang menjadi berdebar-debar. Putri Qianqin melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Api suci yang kau miliki cukup bagus." Setelah mengatakan hal ini, Putri Qianqin langsung mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya untuk menutupi arena pertarungan ini. Sementara Xiaoyan segera menimpali. "Jika begitu, mari kita mulai pertarungannya." Putri Qianqin hanya tersenyum sambil mengatakan, "Kenapa kau terlihat khawatir? Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Kau adalah satu-satunya yang tersisa di dalam suku selatan. Apakah kau pikir kau bisa bersaing dengan 3 orang reinkarnasi di dalam suku timur milikku hanya dengan kekuatanmu yang tersisa untuk kali ini?" Mendengarkan ucapan dari seorang Putri Qianqin membuat Xiaoyan menyipitkan matanya dan dia pun mencoba untuk memahami kata-kata Putri Qianqin ini. Melihat Xiaoyan yang tampaknya kebingungan, Putri Qianqin kemudian berkata, "Aku tahu kekuatanmu yang asli lebih dari ini, dan aku juga sangat ingin melihat puncak kekuatan yang berada di dalam tubuhmu. Jadi, gunakanlah seluruh kekuatan yang kau miliki untuk melawan diriku. 2 orang dari suku timurku akan secara otomatis gugur di dalam pertarungan ini. Jadi lawanmu yang sekarang hanyalah diriku. Jika kau bisa mengalahkanku, maka 3 suku kita bersedia menundukkan kepala dan juga menyebutmu sebagai tuan terkuat."
Mendengarkan ucapan dari seorang Putri Qianqin membuat Semi tiba-tiba saja berteriak, "Putri!" Putri Qianqin melihat pada tetua Semi sambil menunjuk. Dia berkata, "Diamlah, ini adalah urusanku." Mendengar kata-kata seperti ini membuat Semi dan juga Albert tidak berani lagi protes dengan apa yang telah diputuskan oleh Putri Qianqin ini. Detik berikutnya, pandangan mata Putri Qianqin kembali melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia bertanya, "Bagaimana? Apakah kau bersedia menuruti apa yang aku katakan barusan?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil menimpali, "Baiklah, jika kau ingin melihat kekuatanku yang asli, maka akan kutunjukkan." Tetua Malin menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup puas dan kemudian dia pun berkata, "Karena kalian berdua sudah siap, mari kita mulai pertempuran terakhir." Putri Qianqin tersenyum ke arah Xiaoyan. "Meskipun aku tidak suka membunuh selama ini, tapi ketika di dalam sebuah pertarungan, aku tidak pernah mengampuni lawanku. Jika kau menahan kekuatan yang berada di dalam tubuhmu, aku khawatir kau hanya akan mati dengan sia-sia." Xiaoyan pun lalu menimpali, "Berhentilah omong kosong. Masalah dari peri api akan kita akhiri sepenuhnya hari ini juga." "Armor api suci!" Baru saja Xiaoyan berkata seperti itu, api berwarna kuning keluar dari dalam tubuhnya. Lalu hal ini pun berubah menjadi armor api suci yang menutupi seluruh tubuh dari Xiaoyan. Tampaknya ini adalah pertahanan yang benar-benar kuat. Putri Qianqin ketika menyaksikan hal seperti itu cukup puas dan kemudian dia berkata, "Api suci yang kau miliki benar-benar aneh, tapi hanya dengan mengandalkan itu saja belum cukup. Lihatlah teknik api, telapak tangan roh api coklat." Putri Qianqin mengangkat telapak tangannya ke arah atas dan kemudian hal itu mengeluarkan sebuah energi yang cukup mempesona, lalu berubah menjadi telapak tangan api berwarna coklat yang benar-benar besar. Tanpa ragu lagi, Putri Qianqin pun mengirimkan serangan telapak tangan api coklat ke arah Xiaoyan dan kemudian hal itu meluncur secepat mungkin. Ketika menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan tinjunya dan kemudian Xiaoyan juga mengayunkan tinju tersebut yang telah dibungkus oleh kekuatan api suci. Tidak butuh waktu yang lama, hal seperti ini juga langsung berubah menjadi tinju api yang besar. Lalu, tegar. Kedua serangan pun bertabrakan satu sama lain, menimbulkan gelombang ledakan yang besar di arena pertarungan. Fluktuasi energi juga telah menyebar dengan cara yang cukup mengerikan. Dan kali ini serangan telapak tangan api coklat milik Putri Qianqin telah berhasil dilenyapkan oleh tinju api milik Xiaoyan. Para penonton yang menyaksikan adegan seperti ini, mereka pun cukup kagum. Tidak disangka bahwa serangan dari Putri Qianqin juga mampu dipatahkan oleh seorang Xiaoyan. Sementara Putri Qianqin sendiri sebenarnya memang sudah tahu bahwa serangannya akan bisa dengan mudah dihancurkan. Hal seperti ini membuat Putri Qianqin sedikit tersenyum sambil berkata, "Sungguh pertarungan yang cukup menyenangkan." Setelah mengatakan hal seperti ini, gelang berwarna merah muda yang berada di tangan dari Putri Qianqin tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan yang cukup menakutkan dan juga misterius. Para penonton ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius. Sepertinya itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa diremehkan. Ketika Xiaoyan menyaksikan pada gelang yang berwarna merah muda di tangan dari Putri Qianqin ini memancarkan sebuah fluktuasi energi yang cukup misterius, hal itu membuat Xiaoyan menjadi sangat waspada dan kemudian dia pun berkata, "Sungguh gadis yang aneh." Saat ini Xiaoyan juga merasakan bahwa serangan telapak tangan api milik Putri Qianqin barusan tidak menggunakan kekuatan penuh, dan itu hanyalah sebuah serangan untuk menguji kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Namun saat ini Xiaoyan sebenarnya juga merasakan cukup kebingungan di dalam hatinya ketika dia berhadapan dengan kekuatan Putri Qianqin ini. Tampaknya kekuatan Raja Naga Baxia yang berada di dalam tubuh dari Xiaoyan seolah-olah lepas kendali dan kemudian menunjukkan tanda-tanda secara samar untuk mengamuk. Xiaoyan cukup yakin bahwa sumber hal ini adalah Putri Qianqin. Sepertinya di dalam tubuh dari gadis tersebut ada sesuatu yang tersembunyi yang membuat kekuatan Raja Naga Baxia memancarkan sebuah kegelisahan yang panas. Putri Qianqin melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Silahkan gunakan seluruh kekuatan yang kau miliki dan aku harap kau bisa menggunakan kekuatan itu dan menunjukkannya pada diriku."
Setelah berkata seperti ini, Putri Kiankin pun mengambil posisi duduk bersila. Dia melambaikan tangan dan kemudian tiba-tiba di hadapannya muncul sebuah kecapi. Sang putri lalu memainkan kecapi itu dengan nada-nada suara yang cukup indah. Meskipun nada dari suara kecapi ini sangat elegan, tapi Xiaoyan bisa mencium kekuatan yang mengerikan terkandung di dalam kecapi tersebut. Tampaknya itu adalah sebuah senjata yang luar biasa. Melihat keraguan di raut wajah dari seorang Xiaoyan, Putri Kiankin kembali mengatakan, "Tuan Muda Xiaoyan, kenapa dirimu tidak segera menyerangku? Aku benar-benar penasaran dengan seluruh kekuatan yang kau miliki." Mendengarkan hal seperti itu membuat Xiaoyan hanya bisa mendengus dingin. Dan kali ini, kekuatan api yang berada di dalam tubuhnya telah bergejolak dengan cara yang tidak biasa. Xiaoyan kemudian melambaikan tangan. Energi api 5 warna ini telah langsung menyebar di arena pertarungan. Hal itu kemudian membentuk tirai-tirai api yang cukup mempesona. Energi api 5 warna ini memiliki sifat yang sangat berbeda. Dan pada saat Xiaoyan mengeluarkan hal seperti itu, suhu yang sangat panas dan juga menakutkan tersebar di seluruh arena ini. Melihat apa yang dilakukan oleh seorang Xiaoyan, membuat Putri Kiankin hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, "Api yang dimiliki Xiaoyan tampaknya sedikit tidak normal." Sementara banyak orang yang berada di luar arena ketika menyaksikan pemandangan seperti itu, mereka benar-benar tidak paham apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan selanjutnya. Putri Kiankin masih dengan santai memainkan kecapi yang berada di hadapannya, dan kemudian dia menunggu Xiaoyan untuk menunjukkan kekuatan terbesarnya. Tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan menghilang, dan ketika dia muncul kembali sudah berada di atas dari Putri Kiankin. Lalu Xiaoyan segera melambaikan tangan. Kekuatan api yang luar biasa telah membungkus tinjunya, dan kemudian hal seperti ini akan mengenai Putri Kiankin yang berada di bawahnya. Menyaksikan pukulan yang sangat menakutkan dari seorang Xiaoyan, jari dari Kiankin kali ini memetik salah satu senar yang berada di kecapinya, dan kemudian terang, gelombang kejut tiba-tiba muncul dari dalam kecapi itu, lalu menabrak tinju dari Xiaoyan, dan kemudian biar tinju api milik Xiaoyan di bawah pengawasan dari banyak orang kini telah hancur lebur. Tubuh dari Xiaoyan kemudian mulai bergerak mundur dan dia tidak menyerah. Kali ini Xiaoyan kembali mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya. Badai api telah tersapu dari dalam tubuh Xiaoyan, dan kemudian hal seperti ini membentuk bola-bola api yang sangat ganas. Xiaoyan tanpa ragu lagi melambaikan tangannya, dan kemudian bola-bola api itu pun meluncur kembali menuju ke arah Putri Kiankin. Menyaksikan hal seperti ini membuat Putri Kiankin hanya tersenyum, dan dia tidak takut sama sekali dengan serangan milik Xiaoyan tersebut. Lagi-lagi jarinya memetik senar yang berada di kecapinya, lalu terang, gelombang suara kembali diluncurkan, lalu menabrak bola-bola api milik Xiaoyan itu, dan kemudian dadar, bola-bola api milik Xiaoyan telah langsung hancur menjadi ketiadaan. Ternyata kekuatan dari Putri Kiankin memang jauh lebih menakutkan jika dibandingkan dengan Putri Alice. Kali ini gelombang suara masih meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan. Menyaksikan hal seperti itu, Xiaoyan tidak berani untuk bertindak dengan cara yang gegabah, dan kemudian dia mengeluarkan kekuatan emas dari dalam tubuhnya sambil berteriak, "Tubuh emas abadi!" Tidak butuh waktu yang lama, tubuh emas raksasa kini telah muncul di hadapan dari seorang Xiaoyan, dan kemudian hal seperti itu menghalangi serangan dari gelombang suara milik Putri Kiankin ini. Tertabrak oleh serangan gelombang suara, bahkan tubuh emas abadi milik Xiaoyan bergetar dengan hebat, dan kemudian hal itu juga mundur beberapa langkah. Putri Kiankin kembali memetik kecapinya, dan kemudian serangan gelombang suara dengan kapasitas yang cukup padat kali ini kembali diluncurkan, dan kemudian pung 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 pung, pung, kembali menabrak tubuh emas abadi, dan itu membuat aura yang berada di dalam tubuh emas abadi menjadi sangat pucat. Menyaksikan hal seperti itu membuat raut wajah Xiaoyan menjadi cukup serius. Jika hal seperti ini berlanjut, mungkin tubuh emas abadi akan benar-benar hancur tertabrak oleh serangan gelombang suara.
Melihat keseriusan di raut wajah dari seorang Soyen membuat Putri Qianqin tersenyum dan kemudian dia kembali mengatakan, "Jika kau benar-benar ingin menang dariku, maka kau hanya bisa bersikeras menggunakan kekuatan itu." Soyen tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Putri Qianqin dan sebenarnya apa yang dimaksud sebagai kekuatan itu, karena di dalam tubuh Soyen memiliki banyak jenis kekuatan. Tubuh dari Soyen tiba-tiba saja kembali melayang ke udara dan kemudian dia memejamkan matanya. Kekuatan berwarna putih telah keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian hal seperti ini mengandung kekuatan petir yang luar biasa. Banyak orang ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa bertanya-tanya, kekuatan petir? Bukankah orang ini beratribut api? Tapi kenapa bisa mengeluarkan petir dari dalam tubuhnya? Berbagai pertanyaan kini telah bergejolak di dalam pikiran orang-orang yang berada di dalam tempat ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Soyen, tapi Putri Qianqin ketika melihat hal seperti ini hanya tersenyum dan dia menjadi lebih bersemangat lagi untuk melawan Soyen ini. Kedua tangan dari Putri Qianqin sekarang telah langsung memegang kecapi yang berada di hadapannya dan dia mulai memetikkan sinar-sinar kecapi itu, lalu mengeluarkan suara-suara yang cukup mempesona. Tapi kekuatan yang berada di dalamnya berisi kekuatan penghancur yang saat ini saling meraung, seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan akan dikeluarkan dari suara-suara kecapi milik Putri Qianqin ini. Suara kecapi yang dimainkan Putri Qianqin telah membuat energi yang berada di dalam tempat ini menjadi sangat gelisah, dan bahkan aura api milik Soyen secara perlahan mendapatkan tekanan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, gelombang suara yang dikeluarkan oleh Putri Qianqin kini telah langsung berubah menjadi sosok dari Phoenix besar. Bayangan dari Phoenix raksasa ini kemudian mengepakkan kedua sayapnya. Lalu, api coklat mulai berkobar dari tubuh Phoenix raksasa tersebut. Dan kali ini, sang bayangan Phoenix api coklat telah berdiri dengan cara yang cukup gagah di belakang dari Putri Qianqin. Aura menakutkan juga tersebar dari dalam tubuh bayangan Phoenix raksasa ini. Ketika menyaksikan hal seperti itu, Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, apakah ini yang dinamakan sebagai suara sihir tirani? Meskipun Phoenix apinya cukup luar biasa, apakah dia pikir menggunakan kekuatan itu mampu mengalahkan api suci yang aku miliki? Karena api suci bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh sihir. Putri Qianqin ketika melihat ketenangan dari seorang Soyen, rasa-rasanya tidak puas dan kemudian dia berteriak, suara 4 senar. Tanpa ragu, jarinya pun kali ini langsung memetik 4 senar kecapi yang berada di hadapannya dan kemudian energi berwarna perak dikeluarkan dari dalam kecapi itu langsung dimasukkan ke dalam bayangan Phoenix yang berada di belakangnya. Hal seperti ini membuat Phoenix api berwarna coklat tiba-tiba berteriak dengan keras ke arah langit. Menyaksikan hal seperti ini membuat Soyen segera berkata, kekuatan petir! Akhirnya, kekuatan petir yang agung langsung menyelimuti tubuh dari Soyen dan pandangan mata Soyen kali ini melihat tajam pada Phoenix api yang berada di belakang dari Putri Qianqin. Detik berikutnya Soyen menyalurkan kekuatan petir itu pada telapak tangannya. Di sisi lain, melihat kekuatan petir yang cukup aneh dari dalam tubuh Soyen membuat Putri Qianqin tiba-tiba saja berteriak, Phoenix api, hancurkan dia untukku! Tidak butuh waktu yang lama, Phoenix api itu pun kini langsung meraung dan kemudian hal itu meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen berada. Menyaksikan kekuatan dari Phoenix api membuat Soyen tidak berani sedikit meremehkan hal seperti ini dan kemudian Soyen mengatakan, transformasi pertama Dewa Naga. Sebuah kekuatan yang berwarna emas menyelimuti tubuh dari Soyen dan kemudian sisik-sisik naga kini telah tumbuh di tubuhnya. Aura berwarna biru yang cukup kuno juga menyebar dari dalam tubuh Soyen ketika dia mengeluarkan sisik-sisik naga ini. Detik berikutnya Soyen mengangkat telapak tangannya ke arah langit dan kemudian kekuatan petir yang berada di telapak tangan dari Soyen kali ini telah langsung bergejolak seolah-olah merampas seluruh energi yang berada di sekitarnya. Dan itu bahkan juga telah mengguncang pelindung energi dari arena pertarungan. Melihat dahsyatnya energi petir milik Soyen,
membuat Putri Qianqin tidak berani meremehkan hal seperti itu. Dan kemudian dia berkata, kekuatan 6 senar kecapi, lagu pemakan jiwa. Shouyan, nikmatilah pemakaman untukmu. Kali ini, sebuah kekuatan misterius dipancarkan dari dalam kecapi yang berada di hadapan dari Putri Qianqin. Dan kemudian kekuatan seperti itu melesat dengan sangat cepat untuk memasuki tubuh dari Phoenix Api yang telah meluncur ke arah Shouyan. Hal ini membuat kekuatan serang dari Phoenix Api menjadi jauh lebih menakutkan jika dibandingkan sebelumnya. Namun Shouyan juga bukan merupakan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Dia tiba-tiba melambaikan tangan dan kekuatan telapak tangan petir sekarang telah meluncur dengan sangat cepat untuk berhadapan dengan Phoenix Api tersebut. Pada akhirnya, pum, dar, telapak tangan petir dan juga Phoenix Api saling bertabrakan satu sama lain. Hal ini menimbulkan ledakan yang sangat besar di langit. Namun, kedua serangan itu belum menghilang dan masih dorong-mendorong satu sama lain. Para penonton yang menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa berkata dengan takjub, tidak disangka kekuatan Shouyan yang hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian mampu melawan kekuatan Putri Qianqin sampai sejauh ini. Putri Qianqin hanya bisa mengatakan, sial, ternyata tidak mudah untuk bisa mengalahkan dirimu. Jika begitu rasakan ini, kekuatan 7 senar, makamkan semua yang berada di hadapanmu. Putri Qianqin kembali memetik kecapi yang berada di hadapannya dan kemudian hal seperti ini kembali membuat kekuatan misterius keluar lalu meluncur untuk memperkuat kekuatan yang berada di dalam tubuh Phoenix Api. Untuk beberapa saat, telapak tangan petir raksasa milik Shouyan telah mampu didorong mundur oleh Phoenix Api tersebut. Dan kali ini, Phoenix Api tiba-tiba saja meraung. Gelombang kekuatan jiwa yang agung telah meluncur ke arah Shouyan yang berada di belakang dari telapak tangan petir raksasa ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat raut wajah Shouyan telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, ternyata kau telah menyisipkan kekuatan serangan jiwa dalam gelombang suara ini. Namun, hanya serangan jiwa semacam ini masih tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku. Coba kita lihat kekuatan jiwa siapa yang jauh lebih kuat. Rasakanlah kekuatan suara langit. Shouyan juga langsung meraung dan kemudian sebuah gelombang kekuatan jiwa yang agung dikeluarkan dari dalam raungan Shouyan ini. Hal itu tiba-tiba saja pum, bertabrakan dengan gelombang kekuatan jiwa dari Phoenix Api yang dikeluarkan Putri Qianqin. Lalu dengar, ledakan yang sangat dahsyat kembali terjadi di atas langit dari arena pertarungan ini. Banyak para penonton hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian mereka pun cukup penasaran siapa yang menang antara duel Shouyan dan juga Putri Qianqin ini. Karena hal seperti ini merupakan duel yang cukup sengit yang pernah mereka lihat selama kurun waktu bertahun-tahun. Tidak lama kemudian Shouyan bersama dengan Putri Qianqin dua-duanya telah keluar dari dalam ledakan. Menyaksikan hal seperti itu membuat Shouyan kemudian berkata dengan marah, sebenarnya ledakan seperti ini masih belum mampu untuk mengalahkan dirimu. Jika begitu rasakanlah kekuatan bola petir. Tanpa ragu, Shouyan langsung mengeluarkan seluruh kekuatan petir yang berada di dalam tubuhnya. Dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi bola petir raksasa lalu diluncurkan ke arah Putri Qianqin ini. Di sisi lain, Putri Qianqin juga tidak ingin kalah dari Shouyan. Dia kembali menggunakan kecapi yang berada di hadapannya sambil berteriak, jika begitu rasakanlah kekuatan penuh dari 7 senar kecapiku. Putri Qianqin pun membunyikan kecapi yang berada di hadapannya dan kemudian serang. Kekuatan gelombang suara yang cukup agung juga dipancarkan dari dalam senjata itu. Pada akhirnya, kedua serangan tingkat tinggi ini kembali berbenturan dan kemudian pung, 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 dar, menimbulkan ledakan maha dahsyat sampai-sampai seluruh altar dari peri bergetar dengan cara yang luar biasa. Dan gelombang ledakannya juga telah menyebar di seluruh tempat ini yang membuat orang-orang menjadi sangat ketakutan. Kali ini, Shouyan bersama dengan Putri Qianqin keduanya kembali terbungkus oleh gelombang ledakan dan tidak ada yang tahu siapa yang menang dalam pertarungan terakhir ini. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah
Soyen akan keluar sebagai pemenang di dalam pertarungan terakhir, ataukah hal itu akan didapatkan oleh Putri Qianqin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Kasarapi episode 586. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ledakan yang sangat besar telah terjadi di arena pertempuran dari altar peri ini, dan kemudian setelah beberapa saat ledakan itu menghilang dan berubah menjadi sebuah kepulan asap yang sangat tebal. Soyen bersama dengan Putri Qianqin, keduanya langsung melesat keluar dari dalam kepulan asap tersebut. Pandangan mata dari Soyen melihat pada Putri Qianqin, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, Putri Qianqin ini tampaknya sedikit aneh. Sekarang tubuh dari Soyen memiliki banyak luka goresan. Hal itu juga terjadi pada tubuh dari Putri Qianqin. Putri Qianqin yang juga sudah terluka melihat pada Soyen dengan cara yang tidak jelas. Dia benar-benar tidak habis pikir bahwa Soyen akan mampu memaksanya menjadi keadaan seperti ini. Kecapi yang berada di tangan dari Putri Qianqin kali ini juga telah rusak. Dari jumlah total 7 senar yang ada di kecapi ini, sekarang hanya tersisa 3 senar saja, sementara 4 senar yang lainnya telah putus. Orang-orang ketika menyaksikan senjata yang luar biasa di tangan dari Putri Qianqin itu, semuanya berkata dengan penuh ketidakpercayaan, tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Kekuatan 7 senar kecapi sebenarnya sudah cukup untuk bisa melumpuhkan seseorang yang berada di level reinkarnasi pertama. Dan Putri Qianqin juga baru saja melepaskan kekuatan 7 senar yang asli. Tapi manusia bernama Soyen itu hanya menderita sedikit luka. Putri Qianqin segera tersenyum pada Soyen. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau mahir juga dalam kekuatan jiwa. Ini benar-benar sebuah kesalahan. Jika tidak, tanpa campur tangan dari kekuatan jiwa barusan, mungkin tubuhmu sudah dihancurkan oleh kekuatan 7 senar kecapiku. Soyen hanya tersenyum, dan kemudian dia menimpali perkataan dari Putri Qianqin ini. Kekuatanmu memang luar biasa, Putri. Namun sayangnya, aku jauh lebih beruntung. Meskipun Soyen mengatakan hal seperti ini, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius karena dia secara samar-samar bisa merasakan adanya kekuatan aneh di dalam tubuh gadis ini yang terus meningkat. Bahkan, kekuatan aneh tersebut mampu membuat kekuatan Raja Naga Baxia di dalam tubuh Soyen bergetar dengan cara yang luar biasa. Seolah-olah kekuatan Raja Naga Baxia ini akan mengamuk. Putri Qianqin kembali berbicara pada Soyen. Alasan kenapa orang-orang yang berada di level reinkarnasi cukup ditakuti adalah karena mereka mampu mengendalikan kekuatan reinkarnasi yang cukup misterius. Dan kau yang belum menyentuh reinkarnasi mungkin tidak akan pernah paham dengan kekuatan seperti ini, Soyen. Sebenarnya dirimu merupakan jenius yang cukup langka, tapi sayangnya seorang jenius seperti dirimu mungkin akan tewas hari ini juga. Setelah mengatakan hal seperti ini, fluktuasi kekuatan yang cukup aneh dikeluarkan dari dalam tubuh Putri Qianqin. Dan kemudian hal seperti itu menarik kemunculan awan petir yang berada di langit. Bahkan seluruh tempat ini telah bergetar dengan cara yang cukup aneh. Seolah-olah beberapa makhluk yang cukup menakutkan akan segera muncul atas panggilan dari Putri Qianqin ini. Dengan penuh percaya diri, sang putri pun berkata pada Soyen, mengaku kalah saja dirimu, atau kau akan menerima pukulan terkuat dariku. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen tersenyum, dan kemudian dia menimpali. Kenapa kau menyuruhku menyerah? Padahal aku tidak memiliki minat sama sekali untuk melakukan hal seperti itu. Apakah sekarang kau ketakutan dengan diriku? Lagi pula, tidak perlu banyak omong kosong. Jika kau memang memiliki pukulan terkuat, keluarkan saja dan biarkan aku melihat kekuatan macam apa yang kau miliki. Putri Qianqin dengan pandangan mata yang cukup tajam, dia pun menimpali perkataan dari Soyen. Baiklah, jika begitu, rasakanlah kekuatan ini. Tanpa ragu-ragu, awan petir yang berada di langit kini telah langsung melepaskan energi yang berwarna putih, dan kemudian energi seperti ini semuanya masuk ke dalam tubuh dari Putri Qianqin. Tidak ingin kalah dengan gadis cantik itu, Soyen juga langsung mengeluarkan energi berwarna biru dari dalam tubuhnya, dan itu merupakan energi dari Raja Naga Baxia. Para penonton yang berada di dalam tempat ini ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh Putri Qianqin hanya bisa mengatakan, sebenarnya itu adalah kekuatan Raja Naga. Bagaimana bisa Putri Qianqin memiliki kekuatan Raja Naga dari klan Naga?
Putri Alice yang berada di tempat duduknya ketika menyaksikan apa yang dilakukan Putri Qianqin, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, dikatakan bahwa Qianqin ini pernah meninggalkan lautan langit ketika dia masih kecil dan kemudian dia dikirimkan kembali oleh Yang Maha Kuasa. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan ketika dia berlatih di dunia luar saat itu. Mungkin jika aku yang bertarung dengan Qianqin, pasti aku bisa dengan mudah dikalahkan oleh orang ini. Barulah sekarang Putri Alice menyadari bahwa kekuatan dari Putri Qianqin yang selama ini terlihat biasa-biasa saja sangat menakutkan. Putri Qianqin tiba-tiba saja berteriak dengan keras, "Kekuatan Raja Naga!" Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan putih kini telah dipancarkan dari dalam tubuhnya. Kemudian hal seperti ini berubah menjadi sosok wanita parubaya yang cukup cantik, dan itu menggunakan jubah seperti seorang ratu. Kemunculan dari bayangan wanita parubaya yang menggunakan jubah ratu ini membuat fluktuasi energi yang berada di dalam tempat ini bergejolak seketika, dan kemudian hal itu berubah menjadi serangkaian badai luar angkasa. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, ternyata kekuatan yang membuat jantungku berdebar-debar itu sebenarnya merupakan kekuatan dari Raja Naga. Sedikit penjelasan, Dewa Naga memiliki 9 anak dan dari ke-9-nya memiliki karakter yang berbeda-beda kecuali Raja Naga Emas dan juga Raja Naga Perak yang masih mampu mempertahankan karakter dan juga bentuk asli naganya. 7 anak yang lainnya semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contohnya adalah Raja Naga Baxia. Meskipun dia bernama Raja Naga dan juga merupakan adik dari Raja Naga Emas, tapi tubuh Raja Naga Baxia merupakan kura-kura naga. Sementara yang dikeluarkan oleh Putri Qianqin ini juga merupakan salah satu dari 9 Raja Naga, dan dia bernama Raja Naga Tamil. Sosoknya adalah seorang wanita yang cukup cantik dengan jubah seorang ratu. Raja Naga Tamil ini memiliki kekuatan yang beratribut luar angkasa, dan itu berbeda dengan Raja Naga Baxia yang memiliki kekuatan atribut air. Kecuali Raja Naga Emas dan juga Raja Naga Perak, 7 putra lainnya dari Dewa Naga, Raja Naga Baxia berada di peringkat kedua, sementara Raja Naga Tamil berada di peringkat ketiga. Kali ini Putri Qianqin memandang serius ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, tunjukkan kekuatan Raja Naga yang berada di dalam tubuhmu. Jika tidak, maka kau akan benar-benar tewas menghadapi kekuatan Raja Naga yang aku miliki ini. Soyen kemudian menimpali, baiklah jika begitu, karena kau berniat ingin mengetahui kekuatan Raja Naga yang berada di dalam tubuhku, maka akan aku tunjukkan. Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan biru yang agung dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian hal seperti ini berubah menjadi kura-kura raksasa. Putri Qianqin ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, sebenarnya kau memiliki kekuatan dari Raja Naga Baxia. Jika begitu, mari kita lihat apakah kekuatan Raja Naga Baxia ataukah kekuatan Raja Naga Tamilku yang lebih unggul. Raja Naga Tamil, keluarkan badai luar angkasa. Tidak butuh waktu yang lama, sosok wanita parubaya cantik yang merupakan Raja Naga Tamil ini telah langsung berubah menjadi naga berwarna putih dengan sayap yang besar. Kemudian naga putih ini mengepakkan sayapnya. Gelombang kekuatan yang sangat menakutkan langsung berubah menjadi badai luar angkasa dan akan memberikan serangan terhadap Soyen. Soyen yang menyaksikan tingkat kekuatan menakutkan dari Raja Naga Tamil membuat dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian Soyen berkata, kekuatan Raja Naga Tamil ini benar-benar luar biasa. Jika begitu, aktifkan kekuatan simbol dominasi. Tidak butuh waktu yang lama, simbol dominasi yang berada di dalam tubuh Soyen langsung memancarkan sinar cahaya biru, dan kemudian hal seperti ini memperkuat kekuatan dari kura-kura yang berada di atas kepala Soyen. Pandangan mata dari Soyen kini telah langsung menajam, dan kemudian dia melihat dengan sangat fokus pada badai yang telah meluncur ke arahnya. Soyen pun kemudian berkata, badai-badai ini kekuatan seperti pisau yang tajam dan berjalan dengan kecepatan tinggi. Jika sampai aku terserap masuk ke dalamnya, mungkin tubuhku akan digiling menjadi daging cincang.
Tapi aku penasaran, apakah kura-kura Raja Naga Baksia ini bisa mengalahkan kekuatan badai yang sangat tajam seperti itu? Soyen yang tidak berani meremehkan kekuatan dari badai yang telah meluncur ke arahnya, tiba-tiba saja mengatakan, transformasi keempat Dewa Naga. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari Soyen kini telah langsung berubah menjadi tubuh setengah naga. Menyaksikan apa yang dilakukan Soyen, Putri Qianqin hanya mengatakan teknik penempaan tubuh yang cukup bagus. Tampaknya kekuatan Raja Naga memang seperti apa yang dikatakan dalam sebuah legenda. Tapi sayangnya masih diriku yang akan menang. Kau tidak perlu khawatir. Aku saat ini tidak memiliki minat untuk membunuh dirimu. Dan aku hanya akan mengalahkanmu. Setelah itu, mengambil kekuatan Raja Naga yang berada di dalam tubuhmu. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, jika kau bisa mengambilnya, maka lakukan. Aku ingin melihat apakah dirimu memiliki kemampuan atau tidak. Kura-kura naga, bergabung! Tidak butuh waktu yang lama, kura-kura naga raksasa yang berada di atas kepala Soyen kini telah bergabung dengan tubuh Soyen, dan kemudian tubuh dari Soyen pun dilindungi oleh cangkang kura-kura yang sangat keras. Soyen kemudian juga mengatakan, transformasi kelima Dewa Naga, Cakar Naga, gabungkan dengan kekuatan api suci. Tidak butuh waktu yang lama, sebuah cakar naga berwarna biru kini telah muncul di tangan dari Soyen, dan kemudian Soyen juga menambahkan kekuatan api suci ke dalam cakar naga ini supaya serangannya menjadi jauh lebih menakutkan. Tidak ingin berlama-lama di dalam pertarungan kali ini, tubuh dari Soyen meluncur dengan sangat cepat, dan kemudian dia pun ditelan oleh badai yang dilemparkan Putri Qianqin. Kali ini Putri Qianqin hanya tertawa sambil mengatakan, dasar bodoh, malah menerobos masuk ke dalam badai. Apakah kau pikir mampu menghancurkan kekuatan dari badai Raja Naga Tamil ini? Badai luar angkasa, hancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Mendengarkan perintah dari Putri Qianqin ini, putaran badai luar angkasa menjadi tambah menakutkan lagi. Sementara Soyen yang berada di dalam badai hanya bisa berteriak, berikan aku kehancuran. Sebuah sinar cahaya biru dan juga kekuatan api suci menyelimuti cakar naga biru milik Soyen. Dia tanpa ragu memberikan cakaran secara brutal pada bagian dalam badai luar angkasa ini. Dan kemudian setelah memberikan beberapa cakaran pada badai luar angkasa ini, tubuh dari Soyen pun melesat keluar dari dalam badai. Adegan seperti ini membuat Putri Qianqin hanya bisa melongo dengan cara yang tidak percaya. Bagaimana mungkin Soyen bisa keluar dari dalam pusaran badai luar angkasa milik dirinya? Soyen sedikit tersenyum pada Putri Qianqin dan kemudian dia mengatakan, Putri Qianqin, semuanya sudah berakhir. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja badai luar angkasa yang berada di belakangnya telah langsung boom, dar, meledak dan juga menyebar dalam seketika. Adegan barusan membuat Putri Qianqin benar-benar syok. Bahkan kekuatan Raja Naga Tamil yang merupakan kartu traf terakhirnya tidak mampu mengalahkan seorang Soyen. Tubuh dari seorang Putri Qianqin kini telah menjadi benar-benar lemas. Soyen tanpa ragu lagi langsung meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Putri Qianqin dan dia akan memberikan serangan terakhir. Namun tiba-tiba Putri Qianqin segera berteriak, Soyen, aku kalah! Mendengarkan teriakan dari sang putri tersebut membuat tubuh dari Soyen segera berhenti dan kemudian dia tidak jadi memberikan pukulan terakhir pada sang putri ini. Semua orang yang mendengarkan teriakan dari Putri Qianqin hanya bisa berkata, apa? Sebenarnya Putri Qianqin mengaku kalah? Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh manusia bernama Soyen itu? Pandangan mata dari Putri Qianqin melihat ke arah Soyen dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Soyen, kau benar-benar gila. Dirimu menerobos masuk ke dalam putaran badai luar angkasa yang sangat berbahaya. Bahkan orang yang berada di puncak reinkarnasi pertama tidak akan pernah berani melakukan seperti apa yang kau lakukan, karena tubuh mereka akan langsung dicabik-cabik oleh kekuatan badai luar angkasa itu. Soyen tersenyum dan kemudian dia menimpali, alasan kenapa diriku berani masuk ke dalam badai luar angkasa milikmu adalah aku ingin mencoba apakah kekuatan Raja Naga Baksia jauh lebih kuat ataukah kekuatan Raja Naga Tamil milikmu. Dan ternyata aku beruntung, kekuatan Raja Naga Baksia jauh lebih kuat.
jika dibandingkan dengan kekuatan Raja Naga Tamil. Tapi harus aku akui, kekuatan Putri Kiankin memang cukup luar biasa. Tapi sayangnya, aku yang lebih beruntung. Jika saja aku tidak memiliki keberuntungan seperti saat ini, mungkin aku yang akan kalah di tanganmu. Pada akhirnya, pertarungan terakhir pun telah selesai. Dan kemudian hal itu dimenangkan oleh Xiaoyan. Tetua Marvin yang berada di samping dari Xiaoyi, ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa berkata, "Tuan Xiaoyi, sebenarnya kita menang." Tetua Marvin tanpa sadar meneteskan air mata saking bahagianya. Sementara Xiaoyi memandangi Xiaoyan dengan cara yang cukup bangga. Bagaimanapun juga, sejak zaman dahulu hingga saat ini, kakaknya itu benar-benar orang yang bisa diandalkan. Xiaoyi menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar, kita menang, kita menang." Dengan berakhirnya hal seperti ini, Tetua Malin melambaikan tangannya dan kemudian penghalang energi yang berada di area pertarungan menghilang dalam seketika. Dan kemudian Tetua Malin segera mengatakan, pertarungan terakhir telah dimenangkan oleh Xiaoyan dari suku selatan. Tepuk tangan yang cukup meriah kini telah bergema di seluruh tempat ini. Mereka benar-benar tidak percaya Xiaoyan yang hanya dengan kekuatan tahap menengah bintang 8 dosian mampu mengalahkan seluruh pesaing yang merupakan orang-orang di level reinkarnasi. Kali ini tidak ada satupun para peri yang berada di dalam tempat ini berani meremehkan kekuatan dari Xiaoyan. Bagaimanapun juga, meskipun luarnya tampak lemah, tapi ternyata kekuatan tempur dari Xiaoyan benar-benar tidak masuk akal. Setelah pelindung energi yang berada di area pertarungan menghilang, Xiaoyi buru-buru melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan berada. Dan kali ini Xiaoyan pun melihat pada Xiaoyi sambil mengatakan, "Mungkin untuk beberapa saat aku harus beristirahat. Pertarungan ini benar-benar menguras seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhku." Xiaoyi pun menimpali perkataan dari Xiaoyan, "Kakak, tenang saja. Aku akan meminta pada Tetua Malin supaya memberikanmu tempat untuk pemulihan diri." Xiaoyan hanya tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyi ini. Putri Kiankin melihat pada Xiaoyan dengan cara yang cukup bangga dan kemudian dia menunjukkan senyum manisnya sambil mengatakan, "Xiaoyan, harus aku akui, kau merupakan orang terkuat yang pernah aku temui. Jika dirimu benar-benar melangkah ke level reinkarnasi, mungkin aku tidak akan pernah bisa menjadi lawanmu. Aku benar-benar menantikan hari ketika kau mencapai level reinkarnasi." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Putri Kiankin ini. Dan kemudian Xiaoyan pun memberanikan diri untuk bertanya, "Ngomong-ngomong Putri Kiankin, bisakah kau memberitahukan pada diriku dari mana kau mendapatkan kekuatan Raja Naga Tamil ini?" Putri Kiankin terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menimpali perkataan dari Xiaoyan. "Kekuatan Raja Naga Tamil telah aku dapatkan secara kebetulan ketika aku masih muda. Adapun jejaknya, bahkan hingga saat ini aku tidak mampu melacak keberadaan dari Raja Naga Tamil. Namun, samar-samar aku bisa menebak bahwa Raja Naga Tamil memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan tahta suci atau keluarga kerajaan malaikat." Mendengarkan hal seperti ini membuat Xiaoyan menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Tahta suci, keluarga kerajaan malaikat. Mungkin suatu hari nanti aku harus bertemu dengan mereka dan kemudian menanyakan tentang hal ini." Apabila Xiaoyan mampu menemukan keberadaan dari Raja Naga Tamil, mungkin dia bisa bertanya tentang keberadaan dari Raja Naga Baxia dan di manakah orang itu sedang melakukan retreatnya. Karena hingga detik ini, meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan Raja Naga Baxia, tapi dia sama sekali tidak mampu mendapatkan dan juga mengorek informasi dari kekuatan itu tentang keberadaan Raja Naga Baxia yang asli. Setelah beberapa saat, Tetua Malin kali ini berkata pada semuanya, "Kompetisi 3 suku sudah berakhir dan kali ini perselisihan dari 3 suku benar-benar dihapuskan. Acara selanjutnya adalah penobatan dari Raja Peri Api yang baru. Apakah orang-orang dari suku barat atau orang-orang dari suku timur ada yang memiliki keluhan tentang hal ini?" Alice segera melangkah ke dalam arena pertarungan dan kemudian dia membungkukkan badannya pada Xiaoyi sambil mengatakan, "Alice memberikan selamat pada Tuan Muda Xiaoyi." Putri Kiankin juga membungkukkan badannya dan kemudian dia mengatakan,
Putri Qianqin memberkati Tuan Muda Xiaoyi. Tetua Malin tersenyum pada Xiaoyi dan kemudian dia mengatakan, "Selamat Xiaoyi, hari ini akan menjadi hari penobatanmu." Banyak peri yang berada di dalam tempat ini juga bersorak-sorai dan kemudian mereka mengatakan, "Selamat Tuan Muda Xiaoyi." Namun Xiaoyi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata pada Tetua Malin, "Tetua kedua, kakakku sedang terluka parah. Mungkin saat ini aku harus membawanya ke tempat khusus supaya kakakku bisa memulihkan kekuatan dan juga luka-luka yang berada di dalam tubuhnya. Soal penobatan, aku tidak terlalu terburu-buru." Mendengarkan ucapan dari Xiaoyi ini membuat banyak peri yang berada di dalam tempat ini hanya bisa melongo dan juga tercengang. Sementara Tetua Malin juga hanya terdiam ketika mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyi. Banyak peri kemudian saling berkata satu sama lain, "Tuan Muda Xiaoyi ini, mungkinkah hidup mati manusia itu jauh lebih penting daripada penobatan gelar raja untuk dirinya yang akan menjadi raja baru dari seluruh klan peri?" Tapi ngomong-ngomong, di manakah raja sebelumnya? Kenapa dia tidak muncul di dalam tempat ini? Raja Peri Api adalah orang yang paling kuat dan telah mencapai kekuatan reinkarnasi kelima. Selain mengendalikan seluruh klan peri ini, dia juga sudah cukup untuk berdiri di antara orang-orang yang berada di jajaran atas dari dunia 1000 besar. Tetua Malin hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun berkata pada Xiaoyi, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, Alice, Qianqin, Marvin, perselisihan dari 3 suku sudah dihapuskan. Saat ini, kembalilah kalian ke dalam suku masing-masing dan buatlah persiapan. Karena beberapa hari lagi, kita akan melakukan upacara penobatan. Sementara kau Xiaoyi, ikutlah bersama dengan diriku dan bawa kakakmu." Setelah mengatakan hal itu, tangan dari Tetua Malin melambai dan kemudian sebuah lubang kini telah muncul di dekatnya. Tanpa ragu lagi Tetua Malin memasuki lubang ini. Xiaoyi membawa tubuh dari Xiaoyan yang sudah terluka untuk masuk ke dalam lubang tersebut dan mengikuti Tetua Malin. Sedangkan semua orang yang berada di altar peri ini, mereka bubar satu persatu untuk kembali ke suku masing-masing. Karena semuanya telah berakhir, maka mulai hari ini tidak akan ada lagi perselisihan dari 3 suku. Kita berpindah pada sebuah dunia lain dari klan peri ini. Tempat itu terdapat markas yang sangat besar dan sekelilingnya dipenuhi oleh hutan-hutan yang sangat lebat. Karena ini sebenarnya adalah markas utama dari klan peri. Tetua Malin melihat pada Xiaoyi dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, "Ini merupakan markas dari peri api kita. Aku akan membawamu ke tempat dari Tetua Yao. Dia memiliki banyak ramuan yang bagus dan kau bisa mendapatkan ramuan itu untuk mempercepat penyembuhan dari luka-luka di dalam tubuhmu." Mendengarkan ucapan dari Tetua Malin membuat Xiaoyan merasa cukup senang. Akhirnya dipimpin oleh Tetua Malin, mereka berjalan menuju ke tempat dari Tetua Yao. Tidak lama kemudian mereka bertiga telah sampai di sebuah pohon yang sangat besar dan kekuatan misterius serta kuno terpancar setiap hari dari pohon besar ini. Tetua Malin kemudian berteriak, "Tetua Yao, bukakan pintunya untukku." Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada pohon yang sangat besar ini dan banyak pertanyaan kini telah muncul di dalam benaknya. Melihat bahwa kakaknya cukup kebingungan, Xiaoyi kemudian memberikan sebuah penjelasan. "Kakak, pohon ini dinamakan pohon kehidupan kuno dan ini sebenarnya juga merupakan tempat di mana para peri telah hidup selama beberapa generasi. Jika kau melakukan pelatihan dan juga retreat di pohon ini, maka efeknya akan 2 kali lipat dengan 1 usaha. Selain itu, pohon kuno ini juga memiliki banyak misteri yang lainnya. Di dalamnya ada banyak rumah-rumah kayu dan juga ruang-ruang yang terpisah." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Ternyata ada tempat yang benar-benar bagus di dalam dunia peri ini." Xiaoyi tiba-tiba saja teringat sesuatu dan kemudian dia melihat pada Tetua Malin sambil berkata, "Tetua kedua, ngomong-ngomong, di manakah tetua pertama dan juga pemimpin saat ini berada? Kenapa aku tidak menemukan dan juga melihat keberadaan dari mereka berdua?" Biasanya proses pemilihan dari raja berikutnya
akan dipimpin oleh tetua pertama atau pemimpin dari klan peri. Namun kedua orang tersebut tidak muncul hingga detik ini dan membuat Xiaoyi menanyakannya pada tetua kedua Malin. Ditanya seperti itu oleh seorang Xiaoyi membuat tetua Malin tersenyum dengan cara yang cukup aneh dan kemudian dia mengatakan, "Jangan banyak bertanya, pulihkan dulu luka-luka yang berada di dalam tubuhmu dan juga luka di dalam tubuh kakakmu. Setelah ini kalian berdua harus bekerja keras untuk sementara waktu, jadi jangan lelet di dalam masa pemulihan." Raut wajah dari Xiaoyan dan juga Xiaoyi penuh dengan kebingungan. Tampaknya tetua Malin ini menyembunyikan sesuatu dari mereka berdua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang telah disembunyikan oleh tetua Malin ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kapralsa, kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 587. Oke lah, nggak usah banyak memang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tetua Malin, Xiaoyan, dan juga Xiaoyi. Mereka bertiga saat ini berada di hadapan dari pohon yang besar bernama pohon kuno. Dan tempat ini juga merupakan tempat tinggal utama dari suku peri. Tidak lama kemudian, Tetua Malin mengajak Xiaoyi bersama dengan Xiaoyan untuk menuju salah satu rumah yang berada di atas pohon kuno tersebut. Dan itu adalah tempat tinggal dari Tetua Yao yang merupakan alkemis di dalam suku peri. Tetua Malin mengetuk pintu rumah ini dengan cara yang sangat keras. Tetua Yao, keluarlah, aku sudah datang. Pintunya diketuk dengan cara yang cukup keras, membuat Tetua Yao yang berada di dalam rumah tersebut langsung keluar dan kemudian dia berkata, "Malin, kau bisa tenang sedikit tidak? Aku dengar loh, gak usah teriak-teriak seperti itu. Lagi pula kenapa kau mengetuk pintuku dengan sangat keras? Kalau jebol gimana? Selama ini sudah berkali-kali kau menjebolkan pintuku dan aku yang harus memperbaikinya sendiri." Tetua Malin hanya tertawa dan kemudian dia menimpali, "Lagian kau sudah kupanggil tidak buru-buru keluar. Ya salah siapa?" Tetua Yao hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata pada Tetua Malin yang berada di hadapannya ini, "Ngomong-ngomong, kenapa kau malah berada di tempat ini? Bukankah kau harusnya memimpin kontes pemilihan pemimpin yang baru?" Tetua Malin kemudian menimpali, "Aku sengaja datang ke tempat ini membawakanmu seorang tamu yang penting. Lihatlah, mereka berdua di belakangku." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Tetua Malin pun bergeser dan kemudian Tetua Yao bisa melihat Xiaoyi dan juga Xiaoyan yang tadinya berada di belakang tubuh dari Tetua Malin itu. Xiaoyi segera tersenyum dan kemudian dia berkata pada Tetua Yao ini, "Senior Yao, ini adalah kakakku, dia terluka parah di dalam kompetisi. Bisakah kau mengobatinya?" Xiaoyan pun kemudian menimpali perkataan dari Xiaoyi, "Sudahlah, kau tidak perlu cemas tentang diriku. Lebih baik kita selesaikan urusanmu." Xiaoyi kemudian berkomunikasi menggunakan kekuatan jiwa pada Xiaoyan. "Kakak, jangan begitu. Tetua Yao ini adalah alkemis yang cukup terkenal di dalam dunia peri. Keterampilan alkemisnya tidak ada bandingannya di dunia. Dan mungkin kau bisa mendapatkan beberapa hal yang cukup berharga atau bermanfaat dari orang tua ini." Bagaimana? Bagus tidak? Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyi membuat Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak disangka bahwa kelicikan dari seorang Xiaoyi ini benar-benar mirip dengan dirinya. Dikira Tetua Yao tidak tahu apa yang dikatakan Xiaoyi kepada Xiaoyan meskipun dia menggunakan kekuatan jiwa. Hal ini membuat Tetua Yao tiba-tiba terbatuk. "Xiaoyi, tidak kusangka bahwa dirimu telah bersekongkol dengan kakakmu untuk menyakiti suku peri api kita." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Tetua Yao membuat Xiaoyan dan juga Xiaoyi hanya bisa melongo. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Tetua Yao, ternyata kekuatan jiwamu telah berada di alam Huan Yuan." Tahap akhir, tubuh Xiaoyan saat ini bergetar, seolah-olah tersengat dengan aliran listrik. Bahkan, istana jiwa yang berada di dalam tubuhnya juga menunjukkan gejolak yang tidak biasa. Hal ini membuat jantung dari Xiaoyan juga berdebar dengan cukup keras. Xiaoyan benar-benar tidak menduga kekuatan jiwa dari Tetua Yao ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dirinya. Tetua Malin kemudian mengatakan, Sudahlah, cepat, segera sembuhkan luka-luka di dalam tubuh dari kedua orang ini. Jika tidak, maka aku khawatir
akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Mendapatkan perintah dari Tetua Malin membuat Tetua Yao kemudian berkata, "Jika begitu kalian berdua masuklah ke dalam rumahku." Setelah berada di dalam rumah dari Tetua Yao ini, orang tua itu yang merupakan alkemis dari dunia peri langsung mengecek luka-luka di tubuh dari Soyen. Hal ini membuat Tetua Yao menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Benar-benar luar biasa. Meskipun dirimu memiliki teknik pembentukan tubuh yang sangat kejam, kau jelas adalah orang yang sangat pemberani. Lukamu ini jika diderita oleh orang lain, pasti mereka sudah mati. Meskipun lukamu cukup parah, tapi kau datang di waktu yang tepat. Jadi, aku masih bisa menyembuhkan dirimu untuk saat ini." Pandangan mata dari Tetua Yao melihat pada tangan dari Soyen yang hanya tersisa tulang belulang saja. Jika Soyen tidak memiliki teknik penempaan tubuh yang benar-benar luar biasa dari suku naga, mungkin tangannya sudah hancur lebur menjadi debu. Tetua Yao tanpa ragu lagi langsung mengalirkan Doki yang berada di dalam tubuhnya ke dalam tubuh dari Soyen. Hal itu membuat Soyen kemudian mengatakan, "Senior, Doki yang berada di dalam tubuhku telah terkuras sangat banyak dan aku saat ini juga penuh dengan bekas luka. Jika kau terus-menerus menggunakan Dokimu untuk melakukan penyembuhan pada diriku, mungkin kau juga akan kehabisan Doki." Tetua Yao kemudian menimpali, "Tenanglah, tidak apa-apa. Ini hanyalah untuk sementara, supaya kau bisa memiliki Doki kembali di dalam tubuhmu. Dan setelah ini, aku akan memberikanmu pil obat demi mempercepat penyembuhan luka-luka yang berada di dalam tubuhmu ini." Tidak lama kemudian, Tetua Yao langsung berjalan menuju rak obat-obatan yang berada di sekitarnya. Dan kemudian dia mengambil pil obat yang berada di dalam tempat itu, lalu diberikan pada Soyen. Tanpa ragu lagi, Soyen pun langsung menelan dan juga menyerap seluruh kekuatan yang berada di dalam pil obat tersebut. Setelah melakukan hal seperti ini, dia memejamkan matanya untuk melakukan pemulihan pada dirinya sendiri. Sementara Tetua Malin yang juga berada di dalam ruangan ini, dia telah duduk dengan cara yang cukup santai, lalu melihat pada Tetua Yao sambil mengatakan, "Bocah ini bernama Soyen dan dia adalah orang yang telah mengalahkan Alice dan juga Qianqin di dalam kompetisi, dan dia telah memenangkan Shoyi untuk bisa mendapatkan gelar raja berikutnya. Ngomong-ngomong, Qianqin itu masih memiliki kekuatan asal yang ditinggalkan oleh Raja Naga Tamil, namun pada akhirnya masih kalah juga dengan Soyen." Mendengarkan kata-kata dari Tetua Malin membuat Tetua Yao cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, "Tunggu dulu, Malin. Bisakah kau menjelaskannya pada diriku? Bocah bernama Soyen ini bahkan belum menyentuh reinkarnasi dan dia bisa mengalahkan kedua putri yang level kekuatannya berada di tingkat reinkarnasi pertama." Tetua Malin menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Tepat sekali. Bocah bernama Soyen ini tidak hanya memiliki keberadaan api suci di dalam tubuhnya, tapi dia juga memiliki teknik latihan yang dimiliki oleh Raja Suci. Jadi, masalah yang mengganggu di dalam suku peri kita, aku khawatir bahwa kita memang harus meminta bantuan pada Soyen untuk bisa menyelesaikannya." Tetua Yao dengan pandangan mata yang cukup terkejut ketika menatap Soyen, dia tiba-tiba saja mengatakan, "Benarkah apa yang kau katakan?" Sebuah ketidakpercayaan kali ini juga telah muncul di raut wajah dari Tetua Yao ini. Tetua Malin hanya tersenyum dan kemudian dia segera berkata kembali pada Tetua Yao, "Manfaatkan waktu ini, beritahu dia tentang segala hal yang berada di dalam suku peri kita. Lagi pula, kita tidak memiliki banyak waktu dan kita masih harus mengandalkan Soyen dan juga Shoyi dalam hal berikutnya." Tetua Yao menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tapi hal semacam itu tidak bisa diatasi dengan kekuatanmu yang berada di reinkarnasi keempat. Apalagi hanya mereka berdua. Meskipun memiliki api suci, tapi kekuatan mereka masih terlalu lemah. Jika kita melakukan hal seperti ini, mungkin mereka berdua akan mati." Tetua Malin kemudian menimpali perkataan dari Tetua Yao ini, "Ayo bicarakan hal ini, karena semuanya sangat penting. Di dalam suku peri kita, kau dan juga aku memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Seharusnya masih ada harapan untuk bekerja sama dengan mereka berdua yang memiliki api suci. Jika tidak, kau juga tahu kan, begitu kejahatan itu berhasil, maka seluruh orang yang berada di dalam suku peri api kita yang hingga saat ini masih berada di dalam retreat tanah suci, mereka mungkin tidak akan pernah bisa diselamatkan." Mendengarkan ucapan dari Tetua Malin membuat Tetua Yao
menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah, aku akan melakukan seperti apa yang kau rencanakan." Tetua Malin tahu apabila Xiaoyan dan juga Xiaoyi meskipun sedang melakukan penyembuhan, tapi mereka juga menguping pembicaraan dua tetua ini. Tetua Malin pun kemudian melihat pada Xiaoyi sambil mengatakan, "Apakah kalian penasaran kenapa Tetua Agung tidak datang untuk memimpin acara pemilihan? Karena sebenarnya peri api kita telah mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Perang Dunia Pertama, suku peri api kita yang dipimpin oleh Dewi Yaoji bekerja sama dengan Raja Suci dari klan Xiao dan juga yang lainnya untuk menghentikan Perang Dunia. Dan kemudian pemimpin dari peri api kita kembali ke dalam suku peri ini, lalu dia meninggal karena penyakit yang parah yang telah dia derita. Berdasarkan pencapaian yang besar dari pemimpin suku peri, setelah dia meninggal, kita menguburkannya di tengah-tengah markas utama suku peri ini. Namun sayang sekali, kita masih meremehkan kekuatan ras jahat asing. Meskipun pemimpin dari suku peri meninggal karena penyakit, ada banyak kekuatan jahat yang telah berkumpul di dalam tubuhnya. Dan kekuatan itu sebenarnya menggunakan metode yang sangat jahat untuk menghindari deteksi dari kita para tetua. Kekuatan jahat itu saat ini telah berakar di dalam suku peri. Mendengarkan ucapan dari Tetua Malin membuat Xiaoyi hanya bisa mengerutkan keningnya, sementara Xiaoyan yang masih menutup matanya, kali ini alisnya juga sedikit bergerak. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun membuka mata dan dia telah keluar dari kondisi penyembuhan. Yang sejak tadi, Xiaoyan juga mendengarkan obrolan Tetua Malin dan juga Tetua Yao ini membuatnya segera menimpali. Dua tetua, bukankah di dalam suku peri ini memiliki banyak orang yang sangat kuat? Aku penasaran, sebenarnya kemana perginya mereka? Tetua Malin melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Orang-orang kuat yang tidak terhitung jumlahnya di dalam suku peri api kita sebenarnya telah masuki sarang peri untuk melakukan retreat. Namun setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kebangkitan dari retreat mereka. Bahkan aku juga telah menggunakan kekuatan rahasia dari suku peri ini untuk menghubungi orang-orang yang telah retreat di dalam sarang peri, tapi semuanya gagal dan aku tidak mendapatkan jawaban apapun. Pada akhirnya, masalah seperti ini membuat Tetua Agung atau Tetua Pertama melakukan pergerakan sendiri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sarang peri. Ketika dia sampai di dalam tempat itu, dia telah menemukan bahwa sarang peri sudah memiliki kabut-kabut berwarna hitam, dan ini adalah kekuatan yang sangat jahat. Sumber kekuatan itu berasal dari tubuh pemimpin suku peri. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya Tetua Pertama atau Tetua Agung mencoba menyegel sarang peri dari dalam supaya kejahatan yang berada di dalamnya tidak lolos keluar dan menimbulkan malapetaka pada suku peri ini. Tapi karena hal itulah Tetua Pertama juga telah terperangkap di dalam sarang peri. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sebuah segel untuk menekan hawa-hawa jahat yang berada di dalam tempat itu. Pandangan mata dari Xiaoyi melihat pada Tetua Malin dan kemudian dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Tetua Agung? Tetua Yao kemudian menjawabnya, kekuatan Tetua Agung sebenarnya telah mencapai puncak dari level reinkarnasi keempat. Mendengarkan jawaban seperti ini membuat raut wajah Xiaoyan bersama dengan Xiaoyi menjadi cukup terkejut. Dengan kekuatan sebesar itu, bahkan Tetua Agung tidak mampu mengalahkan kekuatan jahat yang berada di dalam sarang peri dan hanya bisa menyegelnya dengan tubuhnya sendiri. Hal ini menandakan bahwa kekuatan jahat itu memang tidak bisa dianggap remeh. Menilai bahwa masalah ini sangat serius membuat Xiaoyan kemudian bertanya dengan cerdas, ngomong-ngomong, apakah dua tetua sudah memiliki sebuah rencana untuk menghadapi kejahatan yang berada di dalam sarang peri? Pandangan mata dari Tetua Yao dan juga Tetua Malin melihat ke arah Xiaoyan, dan detik berikutnya Tetua Malin pun segera menjawab perkataan Xiaoyan itu, kekuatanku berada di reinkarnasi keempat dan aku akan menjadi penyerang utama. Sementara Tetua Yao, dia berada di puncak reinkarnasi ketiga serta juga merupakan alkemis. Dia akan menjadi backup dan juga tim penyembuh di dalam operasi kali ini. Sementara kalian berdua akan berada di posisi paling belakang. Menggunakan kekuatan api suci yang kalian miliki, kalian akan memberikan bantuan
dan menyelesaikan kejahatan yang berada di dalam sarang peri ini sepenuhnya. Bagaimanapun juga kekuatan dari api suci adalah hal yang paling dibenci oleh kekuatan ras jahat asing. Zhou Yan cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tetua Yao dan juga Tetua Malin ini. Detik berikutnya, Zhou Yan memberanikan diri untuk bertanya pada Tetua Malin, dua senior. Mungkinkah segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Xiaoyi juga memiliki hubungan dengan sesuatu yang berada di dalam sarang peri? Mungkinkah di dalam tempat itu juga ada api suci? Tetua Malin dan juga Tetua Yao ketika ditanya seperti ini, raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat jelek. Sebelum pada akhirnya Tetua Malin menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menjawab perkataan dari Zhou Yan. Di dalam sarang peri sebenarnya memang ada api suci, tapi api suci yang berada di dalam sana sudah kehabisan. Terlalu banyak energi asalnya semenjak Perang Dunia Pertama. Dan sekarang mungkin api suci yang berada di dalam sana telah benar-benar tertekan oleh kekuatan jahat ini. Apabila kita ingin mengambilnya, mungkin kita harus mengalahkan terlebih dahulu kekuatan jahat yang berada di dalam sarang peri. Zhou Yan menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Baiklah, jika begitu, kita bisa mencoba melakukan seperti apa yang direncanakan Tetua Yao dan juga Tetua Malin. Bagaimanapun juga aku adalah penguasa dari api suci dan sudah menjadi tugasku untuk melenyapkan kekuatan ras jahat asing. Selain itu, ada dua senior yang akan membantu diriku. Mungkin pekerjaan ini akan jauh lebih mudah. Tetua Malin tertawa setelah mendengarkan ucapan dari Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, aku benar-benar tidak salah melihatmu. Xiaoyi, kakakmu ini benar-benar orang yang luar biasa. Dan juga dia punya banyak teman. Jika saudara junior Zhou Yan mampu membantu kita mengatasi bencana yang berada di dalam suku peri ini, maka di masa depan seluruh suku peri akan bersedia membentuk aliansi dengan wilayah api yang tidak berujung selamanya. Zhou Yan hanya tersenyum dengan cara yang cukup puas mendengarkan ucapan dari Tetua Malin. Dan kemudian Zhou Yan mengepalkan tinjunya lalu dia berkata dengan penuh semangat, jika begitu mari kita berangkat saat ini juga dan kita hapuskan kejahatan yang berada di dalam sarang peri. Tetua Malin tiba-tiba menimpali perkataan dari Zhou Yan, tunggu dulu, kalian berdua masih terlalu lemah, aku khawatir. Sebelum kita masuk ke dalam sarang peri, kita harus melakukan beberapa persiapan. Setelah berkata seperti itu, pandangan mata Tetua Malin melihat ke arah Tetua Yao. Hal ini membuat Tetua Yao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan kemudian Tetua Malin segera mengatakan, apakah dirimu masih akan pelit di saat kita berada di dalam situasi saat ini? Tetua Yao hanya bisa menimpali, sial, laki-laki aku yang kena peras. Tanpa ragu, Tetua Yao melambaikan tangan dan kemudian dua kotak kini telah muncul di tangannya. Dia pun memberikannya pada Zhou Yan dan juga Xiaoyi. Keduanya langsung membuka isi yang berada di dalam kotak itu dan ternyata berisi kristal berwarna biru. Hal ini membuat Zhou Yan dan juga Xiaoyi langsung bertanya, apa ini sebenarnya? Tetua Yao kemudian dia mengatakan, itu adalah benih peri. Jika kalian menggunakan hal itu, maka kekuatan kalian berdua akan langsung meningkat ke level reinkarnasi, meskipun hanya sementara dan durasinya juga tidak lama. Tapi itu cukup untuk memberikan kalian kemampuan bertahan selama menjalankan misi ini. Xiaoyi dan juga Zhou Yan berterima kasih banyak pada Tetua Yao. Detik berikutnya, Tetua Malin pun berkata, jika kalian berdua sudah siap, mari kita pergi. Masalah ini akan menjadi rahasia utama dari suku peri api. Jangan sampai didengar oleh orang luar. Zhou Yan dan juga Xiaoyi langsung menyimpan kotak pemberian dari Tetua Yao. Dan kemudian pandangan mata dari Zhou Yan terlihat cukup berapi-api. Lalu dia berkata, tanah suci dari klan peri, aku penasaran kekuatan jahat apa yang berada di dalam sana. Dan saat ini, cincin kaisar api yang berada di jari dari Zhou Yan tiba-tiba saja menunjukkan tanda-tanda yang juga cukup bersemangat. Perasaan seperti ini seolah-olah seperti seseorang yang akan bertemu dengan kekasihnya yang telah lama berpisah. Tetua Malin, Tetua Yao, Zhou Yan, dan juga Xiaoyi tanpa ragu lagi langsung melakukan pergerakan menuju bagian paling atas dari pohon besar ini. Dan ternyata di tempat itu ada sebuah gerbang raksasa yang cukup megah, karena itu merupakan gerbang untuk menuju tempat yang dinamakan sarang peri.
Tidak butuh waktu yang lama, Tetua Malin mengeluarkan api berwarna coklat dari dalam telapak tangannya dan kemudian dia berkata, "Segel peri, buka!" Kekuatan api itu dilemparkan pada gerbang besar yang berada di tempat ini dan detik berikutnya, gerbang besar itu pun langsung berubah menjadi sebuah lubang hitam. Tetua Malin melihat pada Xiaoyan dan juga Xiaoyi sambil berkata, "Ayo, kita segera masuk ke dalam sana." Tanpa ragu lagi keempatnya memasuki lubang hitam dan kemudian menghilang dalam seketika. Lubangnya pun kali ini juga langsung lenyap dan kemudian berubah menjadi gerbang besar seperti semula. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada tempat sekeliling dan ternyata tempat ini adalah hutan yang sangat lebat. Namun energi yang berada di dalamnya benar-benar cukup mempesona. Xiaoyan hanya bisa mengatakan, apakah tempat ini yang dinamakan sebagai sarang peri? Xiaoyan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki apa saja yang berada di dalam tempat ini. Dan dia telah menemukan bahwa di tempat ini tidak hanya ada hutan, tapi juga ada altar yang luas di depan sana. Namun, dengan kekuatan yang sangat jahat, mungkin tempat itu adalah lokasi dari kekuatan jahat yang bersarang di dalam tempat ini. Pandangan mata dari Tetua Malin melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, meskipun kekuatan jahat itu berhasil dihentikan oleh para tetua dan sulit bagi kekuatan jahat untuk keluar dari dalam tempat ini, tapi sebenarnya sarang peri hanya menjadi tempat yang bisa dimasuki dan tidak bisa keluar, yang juga membuat kita semuanya bersemangat untuk melenyapkan kekuatan jahat tersebut. Bagaimanapun juga di dalam sarang peri ini terdapat banyak orang-orang kuat yang sedang melakukan retreat dan mereka semua adalah andalan dari suku peri api. Meskipun sarang peri ini dapat melindungi mereka dari kekuatan jahat tersebut, begitu tetua mengalami sebuah kecelakaan, maka fondasi di dalam tubuh dari peri api akan dihancurkan hanya dalam satu gerakan. Tetua Yao kemudian menimpali, "Sudahlah, mari kita pergi dulu dan melihat kekuatan jahat apa yang berada di dalam tempat ini." Tetua Malin, Xiaoyan, dan juga Xiaoyi menganggukkan kepalanya dan setuju dengan apa yang dikatakan Tetua Yao tersebut. Tidak lama kemudian mereka berempat telah sampai di tempat yang cukup dekat dengan altar besar. Pada bagian tengah dari altar ini juga terdapat sebuah patung, dan itu membuat Xiaoyi tiba-tiba saja berkata, "Bukankah itu merupakan patung dari Dewi Yaoji?" Di sisi lain, pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah mata dari patung tersebut. Hal itu membuat Xiaoyan kemudian mengatakan, "Tunggu dulu, bukankah yang berada di mata dari patung Dewi Yaoji adalah api suci?" Karena yang ditemukan oleh Xiaoyan, mata dari patung ini berkobar dengan kekuatan api yang berwarna ungu. Dan api itu benar-benar mirip dengan api ungu yang dimiliki oleh Xiaoyi. Detik berikutnya, pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat ke arah bawah. Dan di sana, dia telah menemukan peti mati berwarna emas. Di hadapan dari peti mati ini, ada seorang wanita yang cukup cantik. Xiaoyan kemudian berkata, orang yang sedang duduk diam dengan mata tertutup di depan patung dari Dewi Yaoji seharusnya adalah Tetua Agung, bukan? Sementara peti mati berwarna emas itu, aku khawatir adalah milik dari pemimpin suku peri sebelumnya. Tetua Malin menimpali perkataan dari Xiaoyan. Benar, itu adalah Tetua Agung Eliza. Meskipun orang ini usianya adalah ribuan tahun, namun dia masih terlihat sangat cantik dan juga awet muda, seperti seorang wanita yang berusia 30 tahunan. Tiba-tiba saja Tetua Yao mengatakan pada Xiaoyan dan juga Xiaoyi, "Kalian berdua berhati-hatilah. Jangan sembarangan berjalan. Bagaimanapun juga wilayah ini 100 meter dari altar tersebut telah dikelilingi oleh formasi dari Tetua Agung Eliza untuk mencegah kekuatan jahat yang berada di dalam peti mati itu menyebar dan juga meluas ke arah luar." Xiaoyan dan juga Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar kata-kata dari Tetua Yao ini. Seolah-olah merasakan kedatangan seseorang ke dalam tempat ini, alis mata dari Tetua Eliza sedikit bergerak dan detik berikutnya kekuatan hitam telah keluar dari dalam tubuhnya lalu berubah menjadi asap-asap hitam yang mengepul di atas kepalanya. Kekuatan hitam ini memancarkan fluktuasi energi yang sangat aneh, membuat tubuh dari Xiaoyan dan juga Xiaoyi menjadi gemetaran tidak terkendali, seolah-olah mereka merasakan tekanan yang sangat berat. Tetua Malin langsung melambaikan tangannya. Energi api yang berwarna coklat ini langsung menyebar dan kemudian menghilangkan tekanan seperti itu. Xiaoyan dan juga Xiaoyi saling memandang. Segera setelah itu, mereka kemudian mengatakan tekanan ini sangat menakutkan.
Tanpa ragu lagi, Xiaoyan dan juga Xiaoyi mengeluarkan kotak pemberian dari tetua Yao sebelumnya. Dan kali ini mereka berdua langsung mengambil kristal biru yang berada di dalam kotak tersebut untuk berjaga-jaga. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka akan menghancurkan kristal berwarna biru ini dan kemudian mendapatkan kekuatan level reinkarnasi. Meskipun itu tidak bisa bertahan lama. Ketegangan pun terjadi di antara 4 orang yang telah hadir di dalam tempat ini. Tidak ada satu dari mereka yang berbicara dan kemudian Xiaoyan pun memberanikan diri untuk bertanya pada Tetua Malin. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tetua Malin kemudian menjawab, berkata dari Xiaoyan, kita berdua akan mencoba membangunkan kekuatan jahat yang berada di dalam peti tersebut dengan mengguncang kekuatan formasi yang berada di dalam tempat ini. Namun saat kita melakukan hal seperti itu, mungkin kita berdua tidak bisa menjaga kalian berdua. Selain itu, api suci di dalam tubuh kalian juga tidak boleh diekspos terlalu dini. Jika tidak, mungkin kekuatan jahat itu akan bisa merasakannya dan kemudian tidak jadi keluar. Nanti, setelah kita bisa memancing keluar kekuatan jahat itu, maka pinjamkan kekuatan api suci pada diriku dan biarkan kami meluncurkan pukulan yang fatal. Xiaoyan hanya bisa mengatakan, baiklah. Jika begitu kita akan melakukan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tetua Malin. Pandangan mata dari Tetua Malin kemudian melihat pada Tetua Yao yang berada di sebelahnya sambil mengatakan, ayo kita tidak boleh buang-buang waktu lagi. Tetua Yao hanya bisa mengangguk dan detik berikutnya Tetua Malin berkata, kekuatan api Yaoji tidak butuh waktu yang lama. Api berwarna ungu kini telah langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Tetua Malin. Xiaoyan yang menyaksikan hal seperti ini merasakan bahwa api ungu tersebut memiliki sedikit fluktuasi dari api suci. Di sisi lain, Tetua Yao juga berkata, api jiwa. Nyala api berwarna biru juga dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Tanpa ragu lagi, kekuatan gabungan api ungu dan juga api berwarna biru kini telah langsung melesat dengan sangat cepat dan kemudian boom, degar, menghantam kekuatan formasi pelindung yang berada di tempat ini. Tetua Agung Eliza yang sejak tadi diam saja, kali ini sudut matanya sedikit bergerak, seolah-olah dia akan terbangun dengan penuh amarah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Tetua Malin dan juga Tetua Yao ini akan berhasil menarik kemunculan dari energi jahat yang berada di dalam peti dan kemudian melenyapkannya dalam seketika? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.